Tukang kebun di rumahku ternyata ayah kandungku. Aku terharu saat mengetahui yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Sejak kepergian ibunya, Nada merasa seakan dunia yang dikenalnya runtuh bersama sosok yang paling dicintainya. Rumah tua peninggalan keluarganya berdiri megah di pinggiran kota. Sunyi, anggun, dan menyerupai museum kenangan yang tak lagi dapat ia pahami. Setiap dindingnya pernah menyimpan tawa masa kecil, namun kini hanya memantulkan kehampaan. Lantai marmer yang dulunya mengilap kini tampak kusam, dan jendela-jendela tinggi yang mengarah ke taman belakang dilapisi debu, menghalangi pandangan ke halaman yang dulu penuh kehidupan. Di ruang tengah yang luas, Nada menatap langit-langit tinggi dengan pandangan kosong, mengingat masa lalu ketika ia sering memandanginya dari balik tirai kamar. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba meredam kesunyian yang menyesakkan. Semua memori yang tertinggal di dalam rumah itu justru menambah beban emosional. Bangunan itu seperti novel usang yang tertutup rapat, menyimpan kisah-kisah yang terlupakan, dan Nada tak tahu harus memulai dari halaman mana. Sebagai wanita muda yang tenggelam dalam kesibukan bisnis, Nada jarang menyentuh urusan pribadi, apalagi rumah yang sebesar dan seruet ini. Waktu dan tenaga tidak cukup untuk merawatnya, namun menjualnya pun bukan opsi yang ingin ia pilih. Maka ia memutuskan untuk tinggal sementara, sekadar menjaga agar tidak sepenuhnya ditelan waktu, meski tidak berniat menghidupkan kehangatan masa lalu. Pelan-pelan ia menuju pintu belakang, berjalan ke arah taman yang telah lama terbengkalai. Rumput liar telah menguasai jalan kecil yang dulu biasa ia lewati, dan bunga-bunga yang dulu bermekaran kini tergantikan oleh semak dan tanaman rambat yang tumbuh tanpa arah. Taman itu dulunya cerah dan penuh warna, kini seperti potret suram dari kenangan yang memudar. Nada menggeleng, hatinya sesak oleh duka yang sulit dijelaskan. Sepertinya aku butuh bantuan untuk menghidupkan tempat ini kembali, gumamnya lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Langit hari itu kelabu, seolah mencerminkan perasaan yang bersemayam dalam dirinya. Angin berembus pelan, menerbangkan dedaunan kering dari pepohonan. Nada akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang tukang kebun, seseorang yang bisa menata kembali taman yang nyaris mati ini. Ia berharap, bila taman ini bisa pulih, mungkin secercah harapan juga akan muncul di hatinya. Keesokan paginya, datanglah seorang lelaki parubaya dengan kerutan di wajah dan tangan yang tampak akrab dengan kerja keras. Nada membukakan pintu dengan sedikit ragu. "Selamat pagi, Nona. Saya Rangga, tukang kebun yang Anda hubungi," ucap pria itu dengan senyum hangat, meski matanya menyeratkan kesedihan yang samar. Nada hanya mengangguk singkat. "Silakan, Pak Rangga. Taman ini butuh banyak perhatian," ucapnya datar, walaupun dalam hatinya mulai muncul rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Mereka melangkah ke arah taman yang berantakan. Angin bertiup makin kencang, membawa aroma tanah basah. Nada memperhatikan bagaimana Rangga mulai menata peralatannya dan menyentuh tanah seakan mengenalnya sejak lama. Tapi yang membuatnya tercekat adalah rasa familiar yang perlahan muncul. Ia tidak tahu kenapa, tapi pria itu terasa tidak asing. Saat pandangan Rangga terangkat dan mata mereka saling bertemu, Nada merasa ada sesuatu yang dalam, semacam koneksi yang tidak bisa dijelaskan, seperti benang halus yang mengikat mereka dalam keheningan. Ia buru-buru memalingkan wajah dan menarik napas. "Mungkin cuma perasaanku saja," bisiknya nyaris tak terdengar. Tapi hati kecilnya tidak bisa berhenti bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa kehadirannya terasa seperti membuka lembaran lama yang selama ini terkunci rapat? Taman itu masih rusak dan tak terurus. Tetapi ada sesuatu dalam diri Nada yang mulai bergerak. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sementara itu, Rangga terus bekerja, menyentuh tanaman demi tanaman dengan sentuhan yang lembut namun pasti, seolah ia tengah membangunkan kenangan yang tertidur. Tiba-tiba, langkah Nada terhenti. Sebuah pemikiran menyentuhnya, seolah sebuah pertanyaan yang tak bisa ditahannya lagi. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia bertanya, "Pernahkah kamu mengenal ibuku?" Rangga datang pada pagi yang cerah, membawa perasaan campur aduk dalam diri Nada. Meski sedikit ragu,
ia tak punya banyak pilihan. Ini rekomendasi dari tetangga lama, pikirnya, berusaha meyakinkan dirinya. Pria itu, meskipun sudah lanjut usia, tampak kuat dan sehat, tubuhnya yang ramping dan wajah penuh kerutan seperti memendam kisah panjang. Langkahnya tenang, penuh kehati-hatian, seakan ia sudah mengenal setiap sudut rumah ini meskipun baru pertama kali datang. Nada berdiri di teras, mengamati Rangga yang dengan cekatan mulai membersihkan tanaman liar yang tumbuh di sepanjang pagar. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan alat kebun yang bersentuhan dengan tanah. Nada merasa aneh, tetapi ada ketenangan yang muncul dalam dirinya. Seperti ada seseorang yang tahu cara untuk menghidupkan kembali tempat ini, meskipun ia sendiri merasa kesulitan untuk melakukannya. Setiap kali Nada melewati taman, ia sering melihat Rangga tersenyum, kadang menyentuh daun-daun atau merapikan ranting pohon. Senyum itu sederhana, namun entah mengapa terasa begitu hangat, membawa kembali ingatan masa kecil yang hampir terlupakan. Nada tidak bisa menjelaskan perasaan yang muncul begitu saja itu. Ada sesuatu yang familiar dalam diri Rangga, dalam gerak-geriknya, meskipun wajahnya asing. Tanpa sadar, ia sering berhenti di balik jendela besar yang menghadap taman hanya untuk menyaksikan Rangga bekerja, meskipun mereka jarang berbicara lebih dari sekadar sapaan. Suatu sore, saat Nada sedang menikmati secangkir teh di ruang tamu, ia mendengar suara Rangga berbicara dengan lembut kepada tanaman, seperti menganggapnya bisa mendengar. "Kamu harus tumbuh lebih kuat. Tempat ini akan menjadi rumah yang baik untukmu," katanya dengan lembut sambil menyiram bunga mawar yang baru ia tanam. Ada kelembutan dalam suaranya, namun juga sebuah kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Nada memandangi dari balik jendela. "Apakah dia selalu seperti itu?" gumamnya pelan, namun tak ada yang bisa memberinya jawaban. Hanya angin yang berdesir lembut dan daun-daun yang bergerak pelan. Keesokan harinya, Nada kembali melihat Rangga bekerja dengan tekun. Kali ini, ia mendekat dan berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ia ragu. Rangga menoleh perlahan, menyunggingkan senyum kecil, dan tanpa berkata apa-apa, melanjutkan pekerjaannya. "Tanaman ini, seperti hidup yang lain, butuh waktu untuk tumbuh," ujarnya singkat, seolah mengetahui apa yang sedang dirasakan Nada tanpa perlu berbicara lebih banyak. Nada hanya mengangguk dan melangkah pergi. Begitu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, namun ia merasa bingung harus mulai dari mana. Keheningan Rangga, cara pria itu merawat tanaman, serta senyum tipis yang selalu ia berikan, membuat Nada merasa seperti berada di tempat yang asing, namun anehnya nyaman. Ada semacam koneksi yang tak tampak di antara mereka berdua, meskipun banyak hal yang masih belum jelas. Namun, saat ia hendak melangkah masuk ke dalam rumah, sesuatu yang kecil tapi cukup mengganggu pikirannya muncul tiba-tiba. Suara detakan jam yang terdengar dari ruang tamu semakin jelas, dan seakan mengingatkan Nada pada satu hal. Ada sesuatu tentang Rangga yang tak pernah ia pahami. Sebuah pertanyaan tak terjawab yang kini membuatnya merasa, mungkin inilah saat yang tepat untuk mencari tahu lebih banyak. Saat ia menoleh ke arah taman, Rangga tampak menatapnya dengan pandangan yang dalam. Entah kenapa, kali ini mata pria itu terlihat berbeda, seolah menyimpan sebuah cerita yang belum terungkap. Dan meskipun Nada tak sepenuhnya mengerti, ia merasakan sesuatu yang penting akan segera terjadi. Pagi itu, langit tampak mendung, dan udara masih terasa lembab dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Nada baru saja selesai dengan rapat online, dan memutuskan untuk membuka jendela kamarnya. Udara segar masuk perlahan, membawa suara samar dari arah taman belakang. Awalnya, Nada tidak terlalu memperhatikan suara tersebut. Namun, perlahan suara itu semakin jelas. Sebuah nyanyian lembut yang keluar dari tenggorokan Rangga, serak dan dalam, seperti bisikan yang langsung menyentuh jantung. Langit biru menyapa pagi, mentari hangatkan pipi. Nada terhenti. Lagu itu, lagu yang hanya pernah ia dengar di masa kecil. Lagu yang sering dinyanyikan ibunya saat mengelus rambutnya setiap malam sebelum tidur. Lagu yang tidak pernah ia dengar dari orang lain. Lagu yang hampir terlupakan, hingga saat ini. Dengan langkah perlahan, Nada turun dari tangga dan berjalan menuju teras belakang. Jantungnya berdebar kencang, seolah tubuhnya sudah mengenali sesuatu yang pikirannya belum dapat pahami. Ia bersembunyi di balik tirai, hanya mengintip ke arah taman. Di sana,
Rangga sedang merapikan tanaman liar di sepanjang pagar. Tubuhnya membungkuk, wajahnya penuh konsentrasi, namun bibirnya tak berhenti bersenandung pelan. Ia tampak tidak menyadari bahwa ada seseorang yang mengamatinya. Suaranya, meski serak karena usia, tetap mengalir alami, seperti sebuah lagu yang sudah lama tertanam dalam dirinya. Nada menggenggam tirai dengan erat. Matanya mulai terasa panas. Suara itu membangkitkan kenangan-kenangan lama. Malam penuh kehangatan, pelukan ibunya, aroma bedak bayi, dan suara detak jam dinding yang selalu terdengar di kamar mereka. Semua memadat dalam dadanya, membuatnya sesak. Kenapa lagu itu? Gumamnya, hampir tidak percaya. Ia berusaha mengingat, apakah lagu itu pernah diputar di televisi atau radio, tapi rasanya tidak. Lagu itu terlalu khas, terlalu pribadi. Hanya ibunya yang pernah menyanyikannya. Hanya mereka berdua yang tahu. Nada hampir saja keluar dan bertanya langsung pada Rangga. Namun kakinya terasa berat. Ia takut. Takut jika jawabannya hanya kebetulan. Takut jika semua itu hanya ilusi dari kerinduan yang belum sembuh. Ia menelan ludah, lalu perlahan mundur, masuk kembali ke dalam rumah. Ia menutup pintu dengan hati-hati, kembali ke ruang kerja, duduk, dan menatap layar laptop yang kini terasa asing. Namun pikirannya tak bisa teralihkan dari suara itu. Nada demi nada, kata demi kata, terus berputar dalam kepalanya. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah pikiran mulai tumbuh perlahan. Siapa sebenarnya Rangga? Pada hari itu, cuaca cerah meski angin musim kemarau membawa debu halus yang beterbangan, menempel di dedaunan dan kaca jendela. Nada berdiri di depan pintu gudang belakang, menatap pintu itu lama sebelum akhirnya memutar gagangnya. Gudang itu sudah bertahun-tahun terkunci, dan membuka pintunya memerlukan usaha lebih. Engsel pintunya berderit nyaring saat terbuka, menimbulkan gema samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Cahaya matahari menembus celah-celah atap seng yang sudah berkarat, menciptakan pola cahaya dan bayangan yang berpindah-pindah di lantai berdebu. Suasana di dalam gudang itu terasa lembab dan sunyi, hanya suara angin yang berdesir di luar yang menambah kesan sepi. Aroma kayu lapuk dan kertas usang menyapa indera penciuman Nada. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, menghindari sarang laba-laba yang tergantung di sudut-sudut ruangan. Di antara tumpukan kardus dan koper usang, pandangan Nada tertuju pada sebuah kotak kayu yang terukir rapi. Ukurannya tidak besar, namun tampak lebih terawat dibandingkan benda-benda lainnya di sekitar. Terdapat kunci tua yang menggantung di sisi kotak tersebut. Dengan sedikit gemetar, Nada memutar kunci itu dan membuka tutup kotak tersebut. Begitu terbuka, di dalamnya terdapat beberapa tumpuk surat yang diikat dengan pita usang, serta banyak foto hitam putih yang warnanya mulai memudar. Nada duduk perlahan di lantai gudang yang dingin. Satu persatu ia buka surat-surat tersebut. Banyak yang ditulis oleh ibunya, sebagian berisi catatan harian, dan beberapa lainnya tampak seperti surat-surat yang tidak pernah terkirim. Tanggal 12 Maret. Hari ini aku bertemu lagi dengannya. Dia masih sama, pendiam, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sorot yang sama seperti saat dia pergi. Nada membaca dengan serius, alisnya mengernyit. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tangannya berpindah ke tumpukan foto yang ada di bawah surat-surat itu. Ia memperhatikan satu persatu foto tersebut, hingga akhirnya matanya berhenti pada sebuah foto yang membuatnya tertegun. Seorang pria muda, mengenakan jaket denim, berdiri di depan taman rumah. Taman ini, wajahnya sedikit menunduk, senyumnya tipis namun penuh makna. Dan apa yang membuat Nada hampir kehilangan keseimbangan adalah wajah itu. Hampir tak ada bedanya dengan wajah Rangga. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia memeriksa foto itu berulang kali, dan di belakangnya tertulis dengan tangan ibunya. Rangga, 1985. Hari pertama kau menanam bunga matahari di rumah kita. Nada terdiam, hanya terdengar napasnya yang berat. Surat-surat yang ada di tangannya mulai gemetar, seiring dengan pikiran yang mulai bercampur aduk. Semua kenangan tiba-tiba berputar dalam pikirannya. Lagu yang dinyanyikan Rangga, tatapannya yang hangat, cara dia merawat tanaman dengan penuh perhatian, dan kini foto ini. Pertanyaan mulai tumbuh perlahan di benaknya, meskipun masih belum ada jawaban. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan pemikirannya, terdengar langkah kaki mendekat ke arah gudang. Pelan, namun pasti. Nada refleks menoleh ke pintu,
Jantungnya berdegup cepat. "Maaf, Nona Nada, saya mendengar pintunya terbuka. Apa Anda membutuhkan bantuan?" Suara itu terdengar dari luar, datar namun penuh kehangatan. Suara Rangga. Saat bayangan tubuh pria tua itu mulai muncul di ambang pintu, Nada hanya bisa menggenggam foto itu dengan erat. Matanya tak lepas menatapnya, penuh pertanyaan. Matahari mulai merendah di ufuk barat. Sinarnya menembus celah-celah papan dinding gudang, menciptakan cahaya keemasan yang menyapu debu-debu dan kotak-kotak yang berserakan. Nada masih duduk bersila di lantai, dikelilingi surat-surat yang kini berserakan di sekitarnya. Hatinya terasa berat, napasnya tersengal. Namun matanya terus mencari, dan akhirnya ia menemukan satu amplop yang berbeda dari yang lain. Lebih pudar, dengan noda air yang sudah mengering, dan tulisan di depannya hanya berbunyi, "Untuk Rangga, jika kau kembali." Tangannya gemetar sedikit saat ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas tipis yang mulai rapuh. Namun tulisan ibunya masih terbaca jelas. Setiap kalimat yang dibaca terasa seperti belati yang menusuk perlahan, membuat dada Nada semakin sesak. "Rangga, hari ini aku duduk sendirian di kamar kecil kita. Aku menatap dinding tempat dulu kau menggantungkan lukisan bunga matahari, sambil bertanya, kemana kamu pergi? Aku sedang mengandung, Rangga. Anak kita tumbuh di dalam perutku, dan aku merasa sangat takut." Nada menelan ludah, matanya mulai terasa panas. Jarinya bergetar, namun ia terus melanjutkan membaca. "Ayahku marah. Ibu menangis. Mereka ingin aku melupakanmu. Mereka bilang kamu hanya pelarian, pria biasa yang tak akan pernah kembali. Tapi aku percaya kamu akan kembali. Aku menunggumu, hari demi hari. Namun, kamu tak pernah datang. Tak ada sepatah pun surat. Tak ada tanda-tanda bahwa kamu masih hidup." Air mata mulai mengalir perlahan di pipi Nada, menyisakan jejak di atas kertas yang mulai basah oleh tetesan itu. "Aku memberi nama anak ini Nada, seperti melodi yang selalu kau senandungkan. Dia tumbuh sehat. Tapi setiap kali aku menatap matanya, aku melihat matamu, Rangga. Dan hatiku terasa retak. Aku ingin membencimu karena meninggalkan kami, tapi aku tak bisa. Aku terlalu mencintaimu." Nada menutup matanya sejenak. Suara ibunya seperti bergema di dalam pikirannya, bisikan lembut dari masa lalu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Kini semuanya mulai terasa jelas. Lagu yang Rangga nyanyikan, tatapan matanya, kehangatan yang aneh namun begitu familiar. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya karena surat itu, tetapi juga karena kenyataan yang mulai terungkap. Pria tua yang merawat tamannya mungkin bukan orang asing setelah semua. Ia kembali membaca baris terakhir surat itu dengan pelan, hampir berbisik. "Jika suatu hari kamu kembali, dan melihat taman ini, semoga kamu tahu, aku tidak pernah benar-benar membencimu. Tapi Nada harus tahu. Dia pantas tahu siapa ayahnya." Nada memeluk surat itu erat-erat ke dadanya, terisak dalam kesunyian. Di luar gudang, langit mulai gelap. Angin bertiup lembut, sementara daun-daun kering berguguran, seolah ikut merasakan kesedihan yang mulai terungkap. Tapi Nada tahu, malam ini tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura tak tahu. Ia harus bertanya. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Namun, bagaimana ia akan menghadapi semuanya? Setelah menemukan surat itu, cara Nada memandang Rangga berubah total, bukan lagi sekadar melihat seorang tukang kebun yang tekun, tapi seseorang yang menyimpan teka-teki hidup yang perlahan mengungkapkan rahasia masa lalu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Rangga selalu menyapu tanah dengan gerakan lembut, seolah berbicara pada bumi. Bagaimana ia tertawa pelan setiap kali bunga-bunga bermekaran. Bahkan cara ia menghela napas mirip dengan suara yang sering terdengar saat ibunya lelah, namun tetap berusaha tersenyum. Pagi itu, Nada duduk di bangku panjang di teras belakang, memegang secangkir teh, berpura-pura membaca tablet kerjanya, sementara matanya terus mengikuti gerak-gerik Rangga yang sedang memangkas semak-semak bunga Kamboja. Dari jauh, bayangannya tampak seperti siluet yang terasa begitu akrab, membuat dada Nada sesak oleh perasaan yang sulit ia jelaskan. "Rangga," panggilnya akhirnya, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin pagi. Rangga menoleh perlahan, menyeka keringat dari dahinya dengan lengan bajunya. "Iya, Nona Nada," jawabnya dengan senyuman yang penuh kehangatan. Nada ingin bertanya, ingin langsung mengeluarkan kalimat,
apakah kau ayahku? Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, tak mampu keluar. Ia mengalihkan pandangannya ke taman, berusaha menenangkan dirinya. Kenapa Pak Rangga suka sekali bernyanyi saat bekerja? Tanyanya, mencoba membuka percakapan meskipun detakan jantungnya terasa semakin kencang. Rangga tertawa pelan. Ah, lagu-lagu lama itu, Nona. Terkadang saya tidak sadar sedang bernyanyi. Mungkin karena lagu-lagu itu sudah lama terpatri di kepala saya. Dulu, ada seseorang yang sering menyanyikan lagu yang sama. Siapa? Tanya nada terburu-buru, terlalu cepat. Rangga menarik napas sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. Seseorang dari masa lalu. Tapi sudah sangat lama, mungkin dia pun sudah lupa lagu itu. Nada terdiam. Di balik cangkir tehnya, tangannya sedikit gemetar. Ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, antara rasa percaya dan keraguan, antara harapan dan ketakutan. Ia mulai melihat Rangga bukan sekadar pria tua yang ramah dan tekun bekerja, tetapi sebagai sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang besar. Namun, keraguan juga muncul dalam benaknya. Bagaimana jika semua ini hanya kebetulan? Wajah yang mirip bisa saja sekadar kebetulan. Lagu lama tidak selalu berarti warisan keluarga. Dan surat itu, mungkin ditulis untuk pria lain bernama Rangga. Nama itu bukan sesuatu yang langka. Ia menatap Rangga lebih dalam, memperhatikan setiap detail di wajahnya. Garis rahang yang samar-samar menyerupai bayangannya sendiri saat menatap cermin. Senyum kecil itu, saat Rangga merawat bunga, terasa begitu familiar, hangat, meski menyembunyikan kesedihan. Nada, suara Rangga memecah lamunannya. Iya, Pak. Nada terkejut, sedikit panik. Bolehkah saya menebang pohon mangga di sudut taman? Cabangnya sudah terlalu dekat dengan atap. Tanya Rangga dengan santai. Nada mengangguk perlahan, namun pikirannya melayang jauh. Sebuah bisikan dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan semata. Tapi apakah ia berani mencari jawaban yang sebenarnya? Sore itu, Nada menatap pohon mangga yang dimaksud. Angin bertiup pelan, menggoyang dedaunan, sementara burung-burung kecil terbang menuju langit yang berwarna jingga. Ia tahu waktunya semakin dekat. Namun untuk menghadapi kebenaran, ia harus siap kehilangan keyakinan lama, atau menemukan kembali sesuatu yang telah hilang. Dan pertanyaan besar itu kini menggantung di udara. Jika memang benar, mengapa Rangga tidak pernah mengatakan apapun? Senja mulai merunduk di langit, memantulkan cahaya jingga yang meresap ke halaman rumah yang sepi. Angin sore berdesir, membawa aroma tanah basah dari taman belakang. Di dalam rumah, Nada berdiri di depan jendela ruang tamu, memandangi Rangga yang sedang menyapu jalan setapak. Hatinya berdebar kencang. Surat dan foto itu ada di tangannya, bergetar, seakan menyalurkan kecemasan yang tidak bisa ia redam. Ia tahu, saat ini, waktunya telah tiba. Langkahnya pelan saat menuju taman. Suara sapu yang menggesek tanah terdengar pelan, berirama, hampir menenangkan, jika bukan karena detak jantungnya yang terdengar seperti genderang perang. Pak Rangga, kata Nada akhirnya, suaranya lebih serak dari yang ia bayangkan. Rangga menoleh. Iya, Nona Nada? Senyumnya tetap ramah, tapi ketika Nada berdiri di hadapannya dengan ekspresi tegang dan tangan yang menggenggam surat serta foto itu, kerutan di dahinya mulai terlihat perlahan. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan, kata Nada. Ia mengulurkan foto dan surat itu tanpa kata-kata. Rangga menerima keduanya dengan tatapan bingung. Begitu matanya menyentuh foto itu, tubuhnya tampak tegang. Tangannya yang kasar mulai gemetar, dan ketika membaca surat itu, bibirnya sedikit bergetar. Kesunyian mengisi udara. Burung-burung berhenti bernyanyi. Hanya suara daun yang gugur yang terdengar jatuh ke tanah. Rangga menarik napas dalam, lalu mendekap surat itu ke dadanya. Matanya memerah. Saya pernah mencintai seorang wanita bernama Sinta. Suaranya pecah, pelan, seperti seseorang yang mengangkat beban yang telah lama terpendam. Dia adalah segalanya bagi saya. Tapi waktu itu, keluarga saya tidak menerima hubungan kami. Mereka memaksa saya menikah dengan orang lain. Saya terlalu muda dan terlalu pengecut untuk melawan. Nada menatapnya dengan nafas tertahan, tak bisa berkata-kata. Setelah saya pergi, saya ingin kembali, Nada. Tapi ayah saya mengancam.
Dia bilang Sinta akan lebih baik tanpaku, tanpa bayang-bayang keluarga kami yang penuh beban. Jadi, saya menyerah. Saya pergi jauh. Rangga mengusap matanya yang kini basah. Saya tidak pernah tahu bahwa dia mengandung anak kami. Ia menatap Nada, dan di matanya terpantul badai, penyesalan, kehilangan, dan harapan yang rapuh. Apakah dia maksudmu? Suara Rangga hampir tak terdengar. Nada mengangguk perlahan, bibirnya bergetar. Saya anaknya. Rangga terjatuh duduk di bangku taman, seakan tubuhnya tak mampu lagi menahan beban hatinya. Tangannya menutupi wajahnya yang kini dipenuhi air mata. Saya selama ini di dekatmu dan tidak tahu. Bisiknya, suara penuh kesedihan dan kebingungannya. Nada berdiri kaku di depannya, dadanya sesak, pikirannya bercampur aduk. Taman yang sunyi menjadi saksi dua hati yang baru saja menggali kebenaran yang lama terkubur. Namun, dalam keheningan itu, hanya ada satu pertanyaan yang menggantung, belum terjawab. Apakah mereka masih bisa membangun sesuatu dari reruntuhan yang selama ini mereka kira telah hilang? Langit semakin gelap, berubah dari jingga menjadi biru pekat, bayang-bayang malam perlahan merayap di antara pohon-pohon taman. Lampu taman menyala temaram, menyinari wajah Nada yang kini dibasahi air mata. Ia berdiri tegak di hadapan Rangga, suaranya pecah saat ia bertanya, "Kenapa tidak pernah mencariku?" Tangis Nada bukanlah ledakan amarah. Itu lebih seperti air yang mengalir dari bendungan yang lama terpendam, penuh, pelan, dan mengiris hati. Matanya menatap pria tua itu, bukan dengan kebencian, tetapi dengan luka yang akhirnya terungkap. Rangga mendongak, matanya merah dan basah. Ia menelan ludah, seolah berusaha mengatakan sesuatu yang selama bertahun-tahun dipendam dalam diam. Aku kira tak ada yang perlu mencariku. Aku pikir dia akan membenciku, dan kalau aku kembali, semuanya sudah hancur. Ia menunduk, tangannya mengusap wajah yang terasa semakin tua seiring waktu. Setelah orang tuaku meninggal, aku kembali ke kota ini. Tapi aku tak pernah punya keberanian untuk mencari tahu lebih lanjut. Aku hanya melewati rumah lama kalian. Sesekali aku melihat-lihat taman dari kejauhan. Aku pikir jika dia membutuhkan aku, dia akan mencari. Tapi tak pernah ada yang datang. Nada menggeleng pelan, suaranya bergetar. Ibu tidak pernah menyuruhku mencari. Dia selalu bilang ayahku sudah pergi jauh. Terlalu jauh. Dia tak pernah menyebut namamu. Tak pernah menunjukkan fotomu. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Nada menarik napas dalam, tangisnya semakin deras. Aku tumbuh dengan satu pertanyaan. Kenapa tidak ada sosok ayah saat aku merayakan kelulusan? Saat aku sakit? Saat aku menangis di malam hari karena takut ditinggalkan? Semua kenangan itu kosong, Rangga. Dan sekarang aku tahu ayahku ada di sini, di rumah ini, bertahun-tahun tanpa tahu siapa aku. Rangga mencoba berdiri, namun lututnya bergetar. Ia menggenggam lengan kursi taman, kemudian duduk kembali. Napasnya berat, matanya terfokus pada tanah. Maafkan aku tak bisa memberi lebih dari itu. Aku sudah kehilangan banyak dalam hidupku, Nada. Tapi ini adalah luka terdalam. Ternyata aku hidup begitu dekat dengan anakku, dan tidak tahu. Nada menutup wajahnya, menangis dalam diam. Getaran tubuhnya menunjukkan luka yang terlalu dalam untuk sembuh begitu cepat. Tapi di balik tangisannya, ada suara kecil dalam hati yang berkata, inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Meski jawaban itu begitu menyakitkan, untuk pertama kalinya Nada merasa tidak lagi sendirian dalam kesedihannya. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya. Ia menarik napas panjang, matanya tetap tertuju pada pria tua di hadapannya. Jika kamu tahu sekarang, apakah kamu masih ingin menjadi ayahku? Tanyanya dengan suara pelan, seolah kata-katanya menggantung di udara malam yang sepi, menunggu sebuah keberanian yang lebih besar dari sekadar pengakuan. Angin malam yang dingin menyentuh kulit, dan dedaunan mulai berjatuhan satu persatu di sekitar mereka. Suasana hening itu begitu berat, seakan waktu ikut menahan napas bersama dua jiwa yang tengah mencoba menyatukan potongan-potongan hidup yang telah terpisah. Rangga perlahan turun dari bangku taman, lalu berlutut di depan Nada dengan tubuh yang gemetar, lututnya menyentuh tanah yang dingin dan basah.
Dengan tangan yang menggenggam erat surat itu, Rangga menundukkan kepala dalam-dalam. "Maafkan aku, Nada," katanya dengan suara hampir tak terdengar, seperti bisikan yang terpaksa keluar dari tenggorokannya yang tercekat. "Aku bukan ayah yang baik. Aku pengecut. Aku membiarkan ibumu sendirian. Aku membiarkanmu tumbuh tanpa tahu siapa aku." Isaknya pecah, membuat bahunya berguncang. "Setiap malam aku berdoa, berharap diberi kesempatan ini. Tapi aku terlalu takut. Aku berpikir, siapa aku ini? Tiba-tiba datang setelah bertahun-tahun. Setelah semua yang kutinggalkan begitu saja. Tapi Tuhan, ternyata Dia mengizinkanku untuk berada di dekatmu, tanpa aku sadari." Nada menatap Rangga, hatinya remuk oleh ketulusan yang ia lihat di mata pria tua itu. Ia sadar bahwa Rangga bukanlah sosok yang sempurna, bukanlah pahlawan tanpa cacat. Tetapi dia nyata. Luka dan cinta itu nyata. Semua air mata itu nyata. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Nada menunduk dan memeluk Rangga dengan erat. Pelukan itu bukan sekadar pelukan fisik, melainkan seolah membuka pintu yang sudah lama terkunci. Tubuh Rangga sempat kaku, namun perlahan ia membalas pelukan itu. Ia menyandarkan wajahnya di bahu Nada, dan menangis seperti seorang anak yang baru menemukan ibunya kembali. "Aku tidak pernah menginginkan ayah yang sempurna," bisik Nada, suaranya serak. "Aku hanya ingin tahu siapa ayahku." Rangga menggenggam bahu Nada pelan, seakan takut kehilangan lagi. "Terima kasih, Nak, terima kasih telah mau menerima aku. Aku tak pantas." "SSST sudah," kata Nada lembut, mengelus punggung Rangga yang gemetar. "Jika Tuhan masih memberikan waktu, itu berarti kita diberi kesempatan. Kita tinggal pilih mau melanjutkan atau berhenti di sini." Pelukan itu berlangsung lama, membungkus malam yang dingin dengan kehangatan dua hati yang saling menemukan. Tetapi jauh di dalam hati mereka berdua, ada satu pemahaman, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak luka yang perlu disembuhkan, masih banyak cerita yang belum terungkap. Dan dalam hembusan angin yang mengelus mereka, ada satu pertanyaan yang perlahan muncul dalam pikiran Nada. Akankah waktu yang tersisa bisa menyembuhkan waktu yang telah hilang? Pagi menyinari taman dengan lembut, cahaya matahari menembus celah-celah ranting pohon, membangunkan dedaunan yang masih basah oleh embun semalam. Di taman belakang rumah, suara skop yang menggali tanah bergema bersamaan dengan tawa pelan dan percakapan santai. Di sana, Nada dan Rangga berdiri berdampingan, tangan mereka sama-sama kotor oleh tanah, namun wajah mereka tampak bebas dari beban yang dulu menghantui mereka. "Jangan tanam terlalu dalam, nanti akarnya susah berkembang," ujar Rangga, membungkuk sedikit untuk merapikan posisi bibit mawar merah muda yang baru mereka tanam. Nada tertawa kecil. "Baik, Pak. Maksudku, ya." Ia masih merasa canggung dengan panggilan itu, tapi semakin lama semakin terasa lebih ringan di bibirnya. Ia menatap Rangga dengan senyum tulus, dan ada cahaya lembut di matanya yang dulu jarang ia tampilkan. Rangga tersenyum tanpa sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia merasakan, sedikit demi sedikit, kehadirannya mulai diterima dengan tulus. Bukan karena masa lalu yang terlupakan, melainkan karena masa depan mereka yang masih bisa dibentuk bersama. Suara kicauan burung mengisi udara pagi, sementara angin yang lembut membawa aroma bunga yang baru mekar. Di sudut taman, bangku tua yang dulu hampir lapuk kini telah dicat ulang oleh Nada, dan menjadi tempat mereka duduk bersama di sore hari sambil menikmati secangkir teh. Kadang mereka terdiam, kadang berbicara ringan, dan kadang Nada bertanya tentang hal-hal kecil, tentang masa muda Rangga, tentang ibunya, dan tentang berbagai alasan yang selama ini tak ia pahami. Taman itu kini berubah. Dulu hanya halaman kosong yang dibiarkan terbengkalai, namun kini menjadi ruang hidup yang penuh kehangatan. Setiap sudutnya seperti menyimpan serpihan proses penyembuhan mereka. Dari tanaman yang dulu hampir mati di sepanjang pagar, hingga pohon mangga yang perlahan kembali berbuah, semuanya menjadi simbol dari hubungan yang tumbuh antara ayah dan anak yang akhirnya menemukan jalannya. "Lucu ya," kata Nada suatu pagi, menyeka keringat di dahinya setelah menyiram tanaman. "Aku kira taman ini cuma proyek sementara. Tapi ternyata, dia menyimpan lebih banyak hal dari yang kubayangkan." Rangga menatapnya dan mengangguk perlahan. "Taman ini seperti hati, Nada. Kalau kita merawatnya dengan sabar,
memberinya cahaya dan waktu, dia akan kembali tumbuh, bahkan setelah lama tidak terurus. Dan di bawah sinar matahari yang hangat, mereka berdiri berdampingan, menyaksikan bunga-bunga yang mulai bermekaran di tanah yang dulu kering. Taman itu bukan lagi hanya halaman belakang rumah. Ia telah menjadi tempat untuk kembali pulang, tempat untuk memaafkan, dan tempat di mana cinta, meskipun datang terlambat, tetap bisa berakar dan berkembang kuat. Namun, siapa yang bisa menduga, di antara bunga-bunga itu, ada satu pot kecil yang nada tanam secara diam-diam, dengan label yang tertulis, "Untuk Ibu. Terima kasih sudah menjaga kami, meski kami tak saling mengenal." Saat angin berhembus pelan, label itu bergerak perlahan, seolah ikut tersenyum. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.